Halo, selamat malam Kang Aldi. Ya, sehat-sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Mana sehat? Sehat-sehat semua Bang di sini Bang, puji Tuhan. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat Iya. ya. Silakan Kang Bang Farid untuk membawakan materi online Expertos 10 ini. Iya, Oke, mempersingkat Bun. waktu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi kepada seluruh Waalaikumsalam. teman-teman. Oke, selamat malam ya. Selamat datang buat rekan-rekan peserta webinar online Expert Talk yang diadakan oleh komunitas anti oblak-oblak ini sendiri. Terima kasih juga sebelumnya kepada teman-teman anti oblak sudah mengajak saya malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya dan juga bisa menjadi bahan representatif buat teman-teman nanti ke depannya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Farid Ananda Hilmawan, bisa dipanggil dengan Farid. Saya sendiri kurang lebih sudah terjun di dunia sport itu kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak kondisi seperti ACL ini sendiri. Ay, belum pikirmu cukur sakna. Oke. Next, kita mulai saja ya. Oke, secara background, Return to Sport sendiri ini adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi atlet untuk mendapatkan kondisi terbaik sebelum dapat berolahraga kembali. Jadi, saya cerita sedikit tentang Return to Sport ini sendiri. Return to Sport sendiri ini tuh kurang lebih baru berkembang beberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Jadi memang Return to Sport ini sendiri dirancang, dibuat itu sedemikian rupa supaya nanti kita bisa mengevaluasi atlet atau pasien kita itu untuk bisa dapat berolahraga kembali. Karena kalau kita tidak punya acuan atau titik nilai buat pasien atau atlet nanti bisa dapat berolahraga kembali ke lapangan, itu kita tidak bisa mendapatkan hasil yang baik nanti. Next. Oke. Program Return to Sport ini sendiri menilai kondisi pasien atau atlet secara fungsional dan neuromuskular. Oke, jadi secara fungsional memang kita harus betul-betul menilai atlet atau pasien kita ini sudah mampu untuk berolahraga kembali apa tidak. Begitupun juga neuromuskularnya, karena satu kesatuan antara fungsional dan neuromuskular itu sendiri. Dan setelah operasi rekonstruksi anterior cruciate ligament atau ACLR, pasien atau atlet itu memang memerlukan rehabilitasi yang signifikan sebelum kembali berolahraga kembali. Jadi teman-teman di fisioterapi itu sudah mendesain sedemikian rupa bagaimana latihan yang dilakukan dari sejak pasien dioperasi sampai dia bisa berolahraga kembali nanti. Jadi itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi bukan setelah lantas, wah ya udah saya bisa berolahraga setelah sekian bulan. Tidak. Jadi memang teman-teman jika memiliki pasien atau teman-teman sendiri yang mengalami operasi ACL tersebut, itu butuh tahapan latihan-latihan yang signifikan untuk bisa dapat berolahraga kembali. Oke, next. Oke, jadi kapan sih sebenarnya atlet atau pasien tersebut bisa memulai program Return to Sport? Jadi, sebagai informasi buat teman-teman, saya bilang tadi bahwa ada fase-fasenya atau ada tahapan-tahapannya yang kita lakukan sehingga nanti seorang pasien tersebut sudah siap untuk berolahraga kembali. Next. Oke, jadi yang pertama itu adalah pain free. Nah, pain free ini penting ya. Jadi teman-teman ketika sudah merasakan tidak ada nyeri sama sekali pada area yang dioperasi atau lutut yang dioperasi, artinya itu salah satu syarat bahwa teman-teman sudah bisa melakukan olahraga kembali. Tapi bukan hanya itu, teman-teman juga harus mendapatkan luas gerak sendi atau gerakan sendi yang sudah
normal seperti kaki atau sendi lutut yang sehat. Jadi harus mempunyai normal range of motion. Itu. Dan strength muscle dan neuromuscular control. Jadi dari dua tadi, pain free dan normal ROM, teman-teman juga harus memiliki strength muscle, mempunyai kekuatan otot yang sudah sama dengan otot kaki yang sehat. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah mendapatkan tidak terus kemudian sudah normal untuk menekuknya, tapi strength muscle-nya itu masih kurang, artinya teman-teman masih perlu waktu untuk bisa berolahraga kembali. Karena itu akan menjadi riskan kemudian hari nanti ketika teman-teman berolahraga, tapi kekuatan ototnya itu belum memadai. Begitupun juga dengan neuromuscular control. Kemudian fungsional ini juga penting. Jadi teman-teman ketika nanti sudah berolahraga, tapi fungsionalnya belum baik, itu juga akan. Dan terakhir, itu adalah client confident. Nah, ini sangat penting. Kalau kita menilik 2 minggu yang lalu, salah satu narasumber yaitu MD, dia mendapatkan satu problem yang cukup bermasalah buat dia lah. Karena dia masih trauma dengan cedera. Jadi, dia belum betul-betul nyaman lah, nggak confident lah dengan kondisi dia. Jadi, ini juga menjadi masalah kalau seumpama teman-teman pengen olahraga tapi tidak pede, tidak percaya diri, tidak yakin, itu juga akan menjadi suatu masalah di kemudian hari. Jadi 5 poin ini harus benar-benar didapatkan atau benar-benar terpenuhi sampai teman-teman bisa berolahraga kembali. Oke, next. Oke, menurut Melbourne Sports Center Hospital, di sana mereka membuat suatu pedoman, yaitu Melbourne Return to Sport Score. Di sana dikatakan ada 3, yaitu yang pertama, pasien atau atlet tersebut itu sudah menjalani semua tahapan rehabilitasi, kan skor itu sekitar angka 95. Kemudian poin kedua, nah ini yang saya bilang tadi, pasien atau atlet itu sudah nyaman, sudah sanggup, dan sudah yakin bahwa dia bisa berolahraga kembali. Nah, yang ketiga, secara preventif, program selama didiskusikan terkait masalah ACL-nya, mulai dari setelah operasi sampai nanti dia siap diimplementasikan, kemudian sampai nanti siap untuk berpartisipasi kembali lagi di dunia olahraganya, itu harus betul-betul detail. Karena secara kuantitatif, kemudian data itu semua harus jelas. Karena nanti ketika teman-teman sudah mulai berolahraga, itu ada datanya. Seperti itu. Oke, next. Oke, bisa di-play videonya, ini ada video ya. Have you just suffered an ACL injury or had an ACL reconstruction a few months ago, and you would like to return to the field as soon as possible? How do you know when you will be ready? This is a big question. At the Sydney Orthopedic Research Institute, we have developed a return to sport screening protocol to assess your readiness. Based on several scientific articles, we will assess your expectations about returning to sport. How you seem to be ready in your mind to return to sport. The healing of your knee structures is also taken in account. And then, we use functional testing associated with newer technology like motion capture analysis of your knee movements to provide objective, quantitative data you can discuss with your surgeon and take the right personalized decision within. Thank you for watching. Oke, tadi video dari Sydney Orthopedic Research Institute. Di situ dijabarkan bahwa kapan sih kira-kira seorang atlet atau pasien itu bisa berolahraga kembali. Oke, kita next dulu. Jadi tadi poin yang saya tangkap itu yang pertama personal expectation. Jadi
sebelum jauh, saya sampaikan juga bahwa ada komponen yang harus kita juga jaga dari awal operasi sampai nanti berolahraga kembali, itu sebuah komunikasi. Jadi ada 3 komponen yang harus benar-benar terjaga komunikasinya sejak pasien atau dioperasi sampai nanti akan berolahraga kembali. Yaitu pertama, dokter penanggung jawabnya yang selaku operator yang melakukan operasi tersebut, kemudian fisioterapinya sendiri yang akan menuntun atau memberikan bentuk latihan dari semenjak operasi sampai nanti berolahraga kembali, dan kemudian pasien itu tersendiri. Jadi 3 komponen ini atau 3 orang ini harus benar-benar selalu saling menjaga komunikasi sampai nanti pasien itu bisa berolahraga kembali. Nah, di sini personal expectation ini kita harus kembali lagi ke pasiennya, bahwa kalau dia seorang atlet, dia benar-benar harus kembali ke performa sebelumnya. Artinya ketika dia seorang kiper, dia bisa berolahraga kembali atau dia bisa bermain kembali lagi nanti di lapangan dulu sebelum dia olahraga. Itu. Jadi kita harus sama-samakan dulu ekspektasinya supaya nanti ketika dia sudah selesai, dia bisa merealisasikan kembali apa yang menjadi rencana dia saat dia cedera, sehingga dia bisa berolahraga kembali nanti di lapangan. Tuh. Terus yang kedua adalah psychological readiness. Jadi harus benar-benar siap, harus benar-benar yakin pasien ini atau atlet ini mampu berolahraga kembali. Kalau seumpamanya nih di tahap awal dia sudah merasa saya sudah nggak bisa nih, saya nggak mau lagi contoh bermain bola lagi, saya trauma. Artinya dari sejak pertama itu kita sudah harus siapkan pasien ini bahwa dia bisa berolahraga kembali lagi nantinya, gitu. Jadi harus benar-benar siap secara psikis. Kemudian yang kedua adalah knee structure, oke? Struktur ini juga penting, jangan sampai nanti ketika sudah mau berolahraga kembali ada masalah. Seperti contoh terjadi struktur knee-nya itu tidak 0 derajat secara ekstensi, atau lututnya itu atau kaki tungkainya itu tidak lurus, tidak di 0 derajat. Nah, itu juga berbahaya. Jadi harus benar-benar di 0 derajat, atau tidak dia tidak menemukan normal ROM fleksi knee-nya, atau menekuknya itu tidak normal. Jadi itu tidak boleh, artinya belum bisa untuk siap berolahraga. Jadi harus kita betul-betul bagus untuk ROM-nya. Kemudian functional testing, nanti ada beberapa kita lakukan terkait masalah fungsional daripada knee itu sendiri atau lutut itu sendiri. Terus kemudian objective quantitative report. Jadi sejak pertama pasien atau atlet tersebut dioperasi, itu kita sebagai fisioterapis itu sudah mencatat angka-angka atau laporan terkait masalah ROM, terus lingkar segmennya, terus kemudian nyerinya, itu kita semua sudah mencatat, sehingga nanti ketika sudah masuk fase-fase berikutnya itu kita jadi itu semua dibutuhkan nanti sampai pasien atau atlet tersebut bisa berolahraga kembali. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, sebelum jauh saya berbicara terkait masalah return to sport, kita topik rehabilitasi apa sih yang bisa kita lakukan atau pasien atau atlet tersebut bisa lakukan. Kita bahas dulu di situ. Next. Oke, kita balik lagi. Sebelumnya, fase pemulihan pasca operasi ACL ini terbagi dari 5 fase ya. Fase pertama itu mulai dari minggu 0 sampai minggu kedua. Ini fase yang benar-benar sulit, fase akut, yang fase benar-benar harus di sini terkait masalah ROM-nya, terkait masalah nyeri bengkaknya, terus kemudian masuk ke fase 2, fase 3, fase 4, dan masuk ke fase 5, mana fase itu memasuki fase minggu ke-5 hingga ke-32. Artinya di fase ini kita sudah mempersiapkan pasien atau atlet tersebut untuk ke return to sport atau ke berolahraga kembali. Jadi kita di sini berbicara di fase 5. Next.
Oke, secara kondisi umum di fase 5 ini pasien atau atlet tersebut itu sudah memiliki normal gait atau pola berjalan yang sudah normal, tidak ada lagi pincang atau menahan nyeri atau menahan sesuatu yang dirasa tidak nyaman di lutut atau kaki yang dioperasi. Begitupun dengan activity daily living-nya, pasien itu sudah mampu naik turun tangga, sudah mampu duduk bersila, sudah mampu untuk jongkok, itu dicapai di fase 5. Kalau seumpamanya normal gait-nya atau activity daily living-nya itu belum tercapai, artinya kita masih harus ngejar lagi sebelum kita masuk ke fase kelima. Terus kemudian normal knee range of motion-nya atau ROM-nya, terus kemudian no knee pain activity dan swelling. Artinya ketika kita beraktivitas seperti tadi jongkok, terus melipat kaki, duduk bersila, itu sudah tidak ada namanya lagi nyeri. Begitupun juga dengan bengkak. Kemudian muscle strength dan endurance, kemudian good stability. Di sini ada dua, yaitu good stability secara tendon graft atau ACL baru, dan secara joint atau sendi itu harus benar-benar stabil. Jadi secara kondisi umum, seperti inilah gambarannya di fase kelima. Oke, next. Nah, secara goals pada fase ini, yang pertama itu adalah kita harus mengoptimalkan neuromuscular control-nya. Kenapa? Karena di sini penting juga secara neuromuscular control itu, karena ketika nanti kita masuk ke latihan seperti jumping, terus balance, itu harus benar-benar normal kembali. Karena kalau tidak, itu akan mengganggu latihan itu tersendiri. Terus kemudian memaksimalkan kekuatan otot dan daya tahan stabilisasi lutut, terus kemudian latihan kecepatan reaksi atau refleks, kemudian latihan spesifik sesuai dengan cabang olahraga. Jadi kalau seumpamanya kita memiliki bola nih dengan posisi goalkeeper atau penjaga gawang, di sini kita harus mulai melatih dia ke arah cabang olahraga dia. Kalau di olahraga sepak bola dan dia kiper, kita mengarahkan ke arah sana latihannya. Kalau seumpamanya dia seorang terus kemudian posisinya point guard, kita latih dia ke arah posisinya dia di main basket tersebut. Terus kemudian itu ada peningkatan agility, ini juga penting karena berkaitan terkait masalah latihan kecepatan reaksi. Dan terakhir itu meningkatkan performa otot. Oke, next. Nah, kriterianya apa aja sih di fase ini? Oke, yang pertama itu harus full extension atau kita sebutnya quadriceps leg-tex. Artinya yang saya bilang tadi, tungkai itu atau lutut itu sudah benar-benar lurus, tidak lagi sedikit menekuk atau dia tidak mampu untuk lurus secara sempurna dengan kalau kita bandingkan dengan lutut yang lebih sehat lagi. Tuh, kemudian hop test itu kurang lebih 70% dibanding di sisi yang sehat. Artinya ketika nanti dia melakukan kegiatan loncat, itu powernya ataupun kesamaan daripada lutut yang sehat itu sekitar 70%. Kenapa? Nanti ketika kita sudah melatih, tungkai yang dioperasi atau lutut yang dioperasi itu sudah siap. Kemudian perbandingan lingkar segmen itu tidak lebih daripada 1 cm. Oke, ini juga penting. Artinya kita melihat lingkar segmen itu adalah lingkar daripada otot paha dan juga otot betis. Jadi membandingkan juga, karena setiap pasien atau atlet yang melakukan operasi ACL itu akan mengalami degradasi daripada otot di paha dan betisnya. Itu. Jadi kita harus tetap menjaga juga ini atau mengukur juga ini setiap naik fase itu supaya menjadi bahan evaluasi buat teman-teman. Kemudian tendon graft dalam kondisi stabil, baik secara Lehman test atau pivot test. Jadi tendon graft-nya itu betul-betul kondisinya stabil, tidak pelanggaran pada tendon graft. Tendon graft itu adalah ACL penggantinya, ya, yang dilakukan pada saat operasi yang pertama. Oke, lanjut.
Selanjutnya. Nah, kira-kira latihan apa aja sih yang teman-teman bisa lakukan pada fase ini yang bisa teman persiapkan buat atlet atau pasien tersebut bisa berolahraga kembali? Nah, berikut kita bahas sama-sama ya. Oke, next. Oke, yang pertama itu double leg press 1,8 kali berat badan. Kenapa 1,8 berat badan sini? Menurut dari Melbourne Return to Sport tadi, pasien yang melakukan double leg press ini itu bisa kita nilai maksimum dorongan ketika dia melakukan gerakan double leg press ini adalah 1,8 kali berat badan. Artinya, kalau pasien itu memiliki berat badan 70 kg, kita bisa memberikan latihan beban maksimumnya itu adalah 126 kg. Jadi di sini adalah patokan ya. Jadi bukan minggu ke-20 kita langsung berikan di beban tersebut. Artinya kita tetap melakukan tahapan sehingga nanti ketika dia sudah mulai siap dan lingkar shape-nya juga sudah mulai bagus, sudah hampir sama dengan yang sisi sehat, kita bisa melakukan beban maksimumnya itu sekitar 1 kali berat badan. Kemudian gerakannya itu tidak lebih daripada 90 derajat supaya otot yang bekerja di paha depan atau biasa kita sebut quadriceps itu bisa bekerja secara optimal. Jadi di gambar ini saya menunjukkan gambar latihan leg press-nya itu dengan posisi duduk ya, duduk. Karena ada beberapa tempat alat double leg press-nya itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Kalau di sini di gambar ditunjukkan gambar seperti ini, jadi teman-teman bisa mengatur tempat duduknya sedemikian rupa sehingga posisi startnya itu di 90 derajat. Ketika mendorong kedua tungkai, diusahakan kalau bisa jangan sampai lurus banget. Kenapa? Karena itu akan atau merespon tungkai jangan sampai dia ngelok di 0 derajat. Takutnya nanti ketika teman-teman balik ke posisi 90 derajat itu agak susah lagi. Jadi kalau dorong tahan sampai di derajat 10 itu. Supaya otot quadricepsnya juga atau paha depannya itu bisa lebih optimal untuk dilatih. Oke. Nah, ini ada single leg press 1 kali berat badan. Jadi perbandingannya tadi double dengan single itu adalah di beban. Jadi ketika teman-teman melatih sisi atau tungkai yang dioperasi, itu batas maksimumnya adalah sekitar 1 kali berat badan pasien. Jadi kalau seumpamanya dia berat badannya adalah 70 kg, jadi batas maksimumnya itu adalah sekitar 70 kg. Sama dengan tadi di double leg press. Tapi teman-teman ketika latihan atau melatih pasien atau atlet ini dari pasiennya ya, supaya teman-teman bisa memberikan instruksi jauh lebih detail lagi, karena ini juga agak riskan dengan kondisi satu tungkai. Jadi jangan sampai ketika dia melakukan kegiatan atau latihan seperti ini, dia kaget atau tidak siap ototnya. Jadi teman-teman harus tetap antisipasi. Terus next. Kemudian ada single leg squat. Nah, single leg squat di sini bedanya dengan single leg press tadi. Kalau di sini kita menggunakan 1 kali berat badan juga, hanya saja ini kita melawan atau mengikuti dari gravitasi bumi tersendiri. Jadi teman-teman melakukan single leg squat ini itu melawan gravitasi. Jadi nah, poin yang saya angkat di sini adalah ketika teman-teman melakukan latihan ini, biomekanik daripada atau gerakan dari sendi lutut sendiri itu tidak mengarah ke 2 jari dalam kaki. Artinya jangan mengarahkan lutut itu ke arah jempol. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengarahkan lutut ke arah sana, itu akan lutut itu bebannya lebih inilah apa, tidak bagus buat tendon grafnya, karena
itu akan melawan dari mekanik atau gerakan dari lutut itu sendiri. Tapi arahkanlah lutut teman-teman itu ke 3 jari luar teman-teman. Jadi ke arah kelingking dan jari manis teman-teman. Karena di situ aligmen daripada gerakan lutut pada saat melakukan latihan ini itu sudah benar. Seperti itu. Ya, jadi pada saat teman-teman juga harus memperhatikan aligmen atau garis daripada gerakan sendi lutut itu, ya, supaya tidak terjadi masalah pada tendon grafnya atau pada lutut yang sudah dioperasi. Oke, next. Plyometric training. Nah, di sini teman-teman bisa mendesain, membuat latihan sedemikian rupa terkait masalah plyometric training, karena di sini latihan ini juga cukup penting, terutama buat teman-teman yang berolahraga seperti bola, basket, itu bisa menyesuaikan metode latihannya itu sesuai dengan cabang olahraga teman-teman, karena latihan plyometric training antara basket dan bola itu cukup berbeda ya. Jadi baik dari gerakannya, dari latihannya, dari saat dia berolahraga itu berbeda. Jadi teman-teman bisa mendesain. Jadi plyometric training ini fungsinya untuk membantu teman-teman bagaimana melakukan kegiatan ini agar refleks atau reaksi itu bisa baik atau kembali seperti semula. Oke, selanjutnya balance training. Nah, ini juga cukup penting, balance training, karena di sini mencakup beberapa sendi dari teman-teman, terutama bagian bawah, itu perlu dilatih juga, terutama di sendi pergelangan kaki, dan lutut itu cukup punya, cukup punya hampir sama lah. Jadi ketika teman-teman melakukan latihan balance, itu pergelangan kaki dan lutut itu harus benar-benar secara otot itu harus benar-benar sama kekuatannya. Karena ketika teman-teman melakukan latihan ini, ya kedua sendi itu harus benar-benar balance. Karena ketika tidak, itu akan menyebabkan lutut teman-teman itu bisa. Jadi di sini balance training teman-teman bisa melakukan banyak macam. Di gambar ini saya ambil itu stair equation atau Y balance. Artinya di sini ada beberapa gerakan yang bisa teman-teman lakukan, karena di sini nanti merupakan atau termasuk daripada tes fungsi ketika nanti sudah siap untuk melakukan gerakan, siap untuk melakukan olahraga kembali gitu. Oke, next. Nah, agility training. Agility training ini yang saya bilang tadi, ketika teman-teman olahraganya adalah bermain bola, teman-teman bisa mendesain latihan agility itu sesuai dengan olahraga teman-teman. Pentingnya juga agility di sini yaitu melihat bagaimana respon daripada lutut itu ketika gerakan pivot atau berputar, terus kemudian berhenti tiba-tiba, terus kemudian kelincahan antara tungkai kanan dan tungkai kiri, atau yang dioperasi dan sehat, itu bisa kita nilai di latihan ini. Jadi teman-teman bisa lakukan agility, bisa seperti menggunakan drill, ya, itu basic banget. Tapi kalau teman-teman sudah mulai terasa nyaman di latihan agility drill, teman-teman bisa bisa mendesain sedemikian rupa lagi, bisa dengan figure of 8, dari bolak-balik seperti membentuk angka 8, atau seperti yang ada di slide ini. Oke, next. Jumping and landing. Oke, ini juga cukup penting karena di sini kita akan melihat bagaimana performa dari otot itu tersebut ketika teman-teman melakukan gerakan jumping kemudian landing. Di sini kenapa saya bilang cukup penting juga, karena ketika teman-teman melakukan jumping itu kita menilai sebagai fisioterapi, menilai bagaimana sikap atau pola teman-teman pada saat jumping dan landing. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan gerakan loncat, kedua lutut itu berbentuk saling bertemu di tengah atau seperti membentuk huruf X, itu tidak baik. Itu berbahaya buat lutut teman-teman yang dioperasi. Tapi semuanya sesuai dengan aligmennya atau garisnya, artinya itu sudah baik.
bukan hanya itu aja, banyak ketika sikap gerakannya itu seperti terlalu membungkuk, itu juga kita nilai karena benar-benar sikap pada saat kita jumping dan landing ini kita nilai karena kalau salah sedikit itu kan buat lutut teman-teman yang dioperasi. Oke, next. Ini ada video, boleh di play. Ini ada acceleration training atau latihan akselerasi. Yang ada di video ini adalah seorang atlet sepak bola dengan posisi striker. Saat sebelum kembali berolahraga kemarin, saya membuatkan program dia sesuai dengan positioning dia, yang mana dia seorang striker yang memang butuh akselerasi yang tinggi. Kenapa? Karena ketika dia menjadi seorang striker, dia butuh gerakan, reaksi, terus refleks yang bagus ketika mencari posisi untuk bisa membuat gol. Jadi di sini teman-teman juga bisa mendesain sedemikian rupa lagi terkait masalah latihan-latihan akselerasi ini. Kembali lagi ke cabang olahraga pasien atau atlet tersebut. Kalau seumpamanya seorang pemain basket, itu teman-teman bisa mendesain lagi bagaimana pola latihannya. Kemudian ini juga bisa teman-teman lakukan dengan cara berbagai macam metode, bisa didesain atau dicampur atau digabung dengan latihan jumping tadi, terus kemudian bisa juga dengan latihan menggunakan bola atau basket langsung, seperti itu. Oke, next. Oke, ini ada sedikit video terkait masalah seorang pemain. Kalau ada teman-teman yang kenal, ini adalah laga yang cukup krusial, bisa disebut dengan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, yaitu seorang Gareth Bale yang berlari dari belakang, terus kemudian bisa mencetak gol. Artinya di sini teman-teman bisa melatih pasien atau atlet tersebut dengan sprint. Kenapa? Karena sprint ini juga cukup sedikit penting ya buat seorang sepak bola, karena performa otot dia ketika dia latihan dari setiap fase itu cukup penting. Jadi ketika nanti dia sudah mulai latihan nanti di lapangan, sprint ini adalah salah satu bentuk latihan yang dia butuhkan, karena ketika dia mengejar bola, terus kemudian dia adu lari dengan lawannya untuk merebut bola, itu penting. Jadi persiapkan juga ototnya, karena di sini antara otot paha depan dan otot paha belakang, yaitu hamstring dan quadriceps, itu harus betul-betul siap. Jadi teman-teman juga harus berlatih ini, tapi dengan syarat kedua otot tadi, yaitu quadriceps dengan hamstring, itu harus betul-betul sudah siap. Karena takutnya nanti ketika salah satunya tidak kuat atau tidak siap, itu bisa pada otot itu sendiri. Oke. Nah, ya itu adalah beberapa latihan yang bisa teman-teman lakukan nanti. Sebenarnya sih di sini ada beberapa latihan tambahan lagi, seperti latihan hamstring, seperti Nordic hamstring, itu juga bisa teman-teman lakukan. Bisa kalau teman-teman sering atau senang di air, itu juga teman-teman bisa melakukan beberapa latihan di air ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya tentu sport. Ketika teman-teman sudah melakukan semua bentuk latihan, sehingga sampai masa di mana semuanya sudah siap, ototnya sudah siap, pasien atau atletnya sudah nyaman, terus kemudian ketika kembali lagi ke dokternya, yang selaku operator yang melakukan operasi itu mengatakan bahwa pasien ini sudah siap dengan pertimbangan beberapa tes dari dokternya, ya kita juga sebagai fisioterapis harus membuat program itu sedemikian rupa supaya nanti ketika melakukan tes, hasilnya itu sudah sesuai. Oke, jadi yang pertama itu, ini saya bahas secara global aja ya.
Jadi di return to sport program itu yang pertama yang jelas kita harus lakukan adalah functional test. Saya dan teman-teman di tempat saya kerja sekarang itu menggunakan IKDC score atau the International Knee Documentation Commit atau IKDC questionnaire itu sebagai untuk melakukan program return sport kepada pasien atau atlet. Kemudian next, nah di sini saya berikan gambaran sedikit terkait masalah apa aja sih yang kita tes atau apa aja sih yang kita berikan nantinya kepada atlet pada saat return to sport itu. Yang pertama tadi yang saya bilang quadriceps leg test. Jadi ketika pasien posisi berbaring, kemudian kita meminta tungkai atau kaki atau lutut itu diangkat sampai sekitar kurang lebih 70 derajat, itu lututnya benar-benar lurus. Atau kita ukur menggunakan gun itu sudah di 0 derajat. Terus kemudian ada side bridge endurance test, jadi posisi yang sama, baring, kemudian kedua tekuk 9 derajat, kemudian tungkai atau lutut yang dioperasi itu diluruskan kembali, kemudian diangkat, itu pasien mampu melakukannya kurang lebih selama 30 detik. Itu. Kemudian ada single leg calf raise, itu kurang lebih 15 repetisi. Terus kemudian ada unipedal stand test, kurang lebih pasien itu harus melakukannya sekitar 43 detik. Dan single leg press itu kurang lebih 1 kali berat badan. Dan ada juga agility serta fit test sebagai tes untuk daya tahan dari pasien atau atlet tersebut. Oke, next. Secara spesifik ada beberapa tes juga yang kita lakukan. Ada star execution balance test, ada single hop test, terus kemudian ada triple hop test, kemudian jump and landing rebound score. Jadi sama single leg squat. Jadi ini kita benar-benar melakukan penilaian itu secara detail di sini supaya nanti hasilnya itu sesuai dengan angka yang diinginkan atau angka kelulusannya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian secara spesifik lagi ada stability test, swelling test, sama joint motion test. Di sini kita nanti lihat apakah masih ada bengkak, terus kemudian ketika dites itu sudah stabil apa enggak, terus kemudian gimana dia tensi sama fleksinya atau gerakan lutut lurus dengan lutut ketika ditekuk itu nanti kita nilai juga, dan kemudian hasilnya kita total. Jika dia sudah memenuhi syarat, nah, baru kita bisa izinkan pasien itu untuk berolahraga kembali. Tapi satu hal yang saya tekankan kepada teman-teman di sini bahwa ketika pasien atau atlet tersebut sudah lulus atau sudah mampu berolahraga kembali, saya sarankan, atau ini berdasarkan pengalaman juga saya dan teman-teman di lapangan, kalau dia seorang sepak bola, pemain sepak bola, itu sebaiknya jangan langsung bermain bola. Kenapa? Karena dia butuh untuk adaptasi lagi di lapangan. Jadi sebaiknya kita kembalikan lagi ke tim pelatihnya, bagaimana supaya nanti dibuatkan program agar dia bisa return to play, bisa bermain kembali. Jadi ada beberapa tahapan lagi untuk bisa kembali ke cabang olahraganya, seperti itu. Jadi RTS ini sebagai acuan aja bahwa seorang atlet atau seorang pasien itu sudah mampu untuk berolahraga kembali, kemudian ada beberapa latihan lagi secara spesifik untuk bisa bermain basket kembali. Seperti itu. Oke, next. Oke, jadi ini ada beberapa, saya tampilkan beberapa pasien atau atlet yang pernah kita lakukan program ETS. Ada Hamzah sendiri. Jadi pada saat itu memang operatornya adalah Dr. Febri, ya, yang membawakan lalu. Kemudian yang memang kebetulan saya juga yang menangani Hamzah langsung. Terus kemudian ada Randy Juliansyah juga. Ada pemain basket dari Pelita Jaya. Next, ada Arkan Fikri, pemain timnas U16. Kemudian ada Andrea Octaviansa dan juga
Firza Handika. Jadi itu ada beberapa pasien-pasien atau atlet-atlet yang sudah pernah melakukan program Return to Sport di tempat saya. Seperti itu. Next. Oke, sekian. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Bagaimana bentuk latihan, kemudian seperti apa Return to Sport itu. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan atau bisa melakukannya juga nanti di kemudian hari. Oke, saya kembali lagi ke hostnya Bang Aldi dan Bunda Hirma. Oke, Iya, kasih terima banyak. Waduh, luar biasa ya penyampaian materinya tentang apa ini? Ayo, lupa lagi Tentang kita Return to materinya. Sport, Bun. Ya, Setelah operasi rehabilitasi persiapan kembali berolahraga ya setelah operasi ACL, Return to Sport. Jadi nggak bisa sembarang ya Kang Aldi ya, Iya, benar, mentang-mentang udah selesai operasi 3 bulan udah bisa lari gitu terus langsung aku mau main bola lagi, Iya, aku mau by step-nya, Bun. Jadi ya ternyata ada proses ya, iya, proses yang harus dilewati oleh pasien itu atau atlet itu untuk sampai bisa dia kembali temannya. Begitu ya Bang Farid ya, luar biasa. Betul sekali Bunda, betul. Jadi nggak semerta-merta ya, jadi nggak semerta-merta langsung selesai RTS langsung main juga gitu. Jadi ada beberapa program lagi gitu. Oh iya. Jadi kalau setelah RTS juga kita nggak bisa langsung main full ya. Full maksudnya full game ya. Jadi ada proses lagi yang harus dilewati. Ya, harus ada lagi proses yang harus dilewati. Nah, di sini nih kita akan kedatangan bintang tamu yang memang sudah melewati proses-proses itu nih Bang Farid. Ya? Dan kebetulan iya tadi kayaknya udah masuk ya. Yang memang udah masuk ya, yang memang waktu fisioterapi dan proses-proses itu Bang Farid yang pegang. Luar biasa. Coba dipanggil dong Kang Aldi. Siapa sih? Itu ada tuh Bun. Iya, nih ada profilnya, ada Hamzah Lesaluhu. Iya, Hamzah ini kelahiran 2002 loh, masih muda, masih ganteng. Ih, masih muda, masih ganteng. Aduh. Halo, Bu. Iya, dia gimana nih? Halo, Hamzah, apa kabar? Baik, Bu. Luar biasa, sehat selalu. Iya, Hamzah ini adalah salah satu timnas Indonesia di usia yang U16 ya, di tahun 2018, Kang Aldi. Masih muda banget berarti, Bun, masih 12 tahun. Ya. Nah, sekarang ini Hamzah ada di Wah. Ada teman-temannya Hamzah tuh, Bun. Iya. Lanjut Kang Aldi. Sekarang Hamzah ini ada di klub apa Bayangkara ini? FC, Bun. Oh ya, Liga 1 ya, Liga 1 tertinggi ya, Bun, ya? sepak bola Indonesia, iya. Terus Hamzah ini punya prestasi apa nih Kang Aldi? Jangan tinggal di itu. Di mute sebentar Kakak. Ya, jadi Hamzah ini sama tim nasional Indonesia U16 pernah juara Bun ternyata Bun. Punya Iya. Juaranya di Vietnam, kejuaraan Tianpong Plastik ya di tahun 2017 di Vietnam. Prestasi terbaiknya apa sih? Di situ dia Hamzah ini bukan cuma juara sama timnya, tapi dia juga punya achievement sendiri Bun. Jadi pemain terbaik di turnamen Tianpong Plastik 2017 Bun. Tepuk tangannya dong, luar biasa pemain muda Indonesia ini ya. Semoga bisa membawa sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Tidak lama-lama lagi deh, coba nih Kang Aldi, coba mana kita lihat. Hamzah. Mana Hamzahnya? Halo Hamzah. Halo Kang. Panggil Kang Aldi. Kang Aldi. Halo Kak. Ya, Hamzah apa kabar? Alhamdulillah baik Bun. Iya, sekarang sedang apa? Posisinya sibuk apa? Lagi TC Timnas 19 di Jakarta. Iya. Monggo deh Kang Aldi coba tanyain deh. Kang Aldi yang lebih kenal. Kalau Bunda kayaknya udah jadi anak muda. Yang sepantaran berarti Bunda. Kak Hamzah, bisa nggak sih kasih kita tips-tips gimana caranya jadi pemain sepak bola profesional kayak Kak Hamzah nih? Kan udah bisa
timnas juara di Vietnam. Itu tipsnya kayak gimana? Tipsnya sih cuman ikut materi pelatih, disiplin latihan, istirahat, terus jangan lupa sholat. Oh, jangan lupa berdoa tetap ya. Yang Ya. utama tuh berdoa. Ibadah Ya. ya, ibadahnya. Nah, Ibadah. Pernah cedera Bun katanya Bun ya? Dengar Iya. kan cedera. Itu tahun berapa ya? Lupa kita. Tahun Kita berapa tanya aja ya? langsung Bun sama orangnya Bun. Boleh deh, silakan Hamzah ceritakan deh. Gimana Cederanya kejadiannya? Tahun berapa? Ya pernah cedera pas tahun 2017. Nah di 2017 itu nggak langsung operasi gitu. Oh jadi Masih cedera nggak langsung operasi, masih takut atau gimana gitu ya? Nggak takut sih, cuman masih soalnya timnas juga kan masih membutuhkan. Jadi mau operasi juga tanggung, soalnya timnas kan masih membutuhkan lagi. Ya udah, masih dipaksa main sampai 2018. Sampai selesai Piala Asia di Malaysia, baru langsung naik meja operasi. Pas cedera itu apa sih yang dirasain sama Hamzah nih? Apa sakit terus-terusan, apa cuma pada saat cederanya doang? Pas cedera pertama itu sakit banget dan kakinya lemas banget, gak bisa diangkat. Oh. Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. Ya. Rasanya gimana waktu tahu itu benar-benar cedera gitu, maksudnya apa ya bahasanya? Pas tahu itu ACL, gimana perasaannya? Perasaannya. Perasaannya sih sangat sedih gitu. Main bola gak seperti kayak sebelumnya lagi. Kalau sebelum operasi kan masih enak gitu masih main bola. Bebas ya. Benar. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari setelah Hamzah diketahui cedera, lanjutannya seperti apa prosesnya? Lanjutannya masih fisio dulu, terus penguatan. Setelah itu baru naik meja operasi pas setelah habis Piala Asia di Malaysia kemarin. Takut nggak sih, Hamzah takut nggak sih pas tahu cedera, mesti operasi tuh cederanya? Ada rasa takut apa berani-berani aja? Kalau rasa takut sih nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, berarti emang pas tahu itu cedera ACL langsung, berarti mesti operasi, udah punya keyakinan masih operasi gitu ya? Iya. Itu yang diberitahukan itu tadi yang diberitahukan oleh dokter itu cederanya apa? Yang diberitahukan pertama itu cederanya cuman minis doang. Jadi itu pas pertama periksa di rumah sakit, di salah satu rumah sakit dari PSSI itu ya? Iya, dari rumah sakit Pelni kalau nggak salah. Itu dinyatakan cuman meniskus doang. Nah, di situ masih kurang percaya kalau cuman meniskus saya kan. Terus saya ajukan lagi ke dokter, dok, kalau bisa kita MRI sekali lagi, tapi jangan di rumah sakit itu, pindah lagi rumah sakitnya. Nah, pindah ke Royal gitu, pas langsung kata dokter Febri, udah kamu ACL, kamu harus naik meja operasi. Ya udah, langsung di situ saya ambil keputusan, udah dok, saya mungkin berhenti sampai di Piala Asia aja, saya mau operasi aja, saya mau fokus kembali ke yang dulu lagi. Balik. Saya mau pemulihan pemulihan dulu berarti ya? Iya, saya mau naik meja operasi aja dok, dari mainnya kambuh lagi gitu, mending saya langsung operasi aja dok. Biar saya istirahatnya lama, tapi nanti pas udah selesai sembuh kan saya mainnya juga. Oke, berarti memang dari awal dokter infoin mesti operasi sudah punya keyakinan buat operasi berarti ya. Hebat ini, Bu. Biasanya kan pada takut, Bon, orang-orang. Iya ya. Berarti tindakannya dengan dokter Febri ya? Iya. Waktu itu ya? Iya. Oke, dengan dokter Febri. Terus gimana tuh? Pasca operasi berapa lama operasi? Sampai visionya, terus rasa-rasa abis operasinya. Iya, visionya sama siapa ya Bun ya? Iya.
habis operasinya gitu ngebayangin, aduh gitu kan, gimana tuh? Habis operasi tuh rasanya, kakinya tuh rasanya sakit banget, gak bisa diangkat, Bun. Sakit banget, di bawah jalan tuh sakit banget. Tapi ya mau gimana lagi, itu tahap-tahap penyembuhan kita kan, Bun. Iya, benar-benar. Nah, setelah operasi oleh Dokter Febri ya kan ini fisioterapi dipegang oleh Bang Farid ya. Oh, Bang Farid Bang Farid ya. langsung, Bu. Selamanya ada Bang Faridnya nih. Monggo. Gimana Bang Farid waktu memegang untuk fisioterapinya setelah fisioterapi setelah operasi ACL dan meniskus ya? Iya, betul gitu. sekali. Jadi kemarin Hamzah itu rehabilitasinya dari awal sampai akhir itu sama saya. Dan memang pertama kali melakukan operasi itu ya yang namanya sebenarnya melakukan operasi itu pasti merasa yang namanya down, terus kemudian tidak percaya diri. Itu juga sempat dirasakan sama Hamzah. Jadi sembari kita memberikan latihan kemarin, sembari kita juga memberikan dia rasa nyaman, yakinkan lagi dia bahwa dia bisa pulih lagi kembali, nanti bisa bermain bola lagi, bisa mendapat dia lagi nanti di timnas. Dan alhamdulillah kurang lebih 7 bulan lebih. 7 bulan ya? Ya, Hamzah itu melakukan fisioterapi, kemudian melakukan return to sport. Dan nah ini uniknya kemarin apa tuh Kak uniknya? Hamzah ini kemarin 2 kali melakukan return to sport. Ya. Oh, dua kali? Ya, jadi RTS pertama itu gagal, kemudian saya evaluasi lagi sama teman-teman, evaluasi lagi apa yang menjadi masalah di program return sport pertamanya itu dia gagal. Jadi kita siapkan lagi, latihan lagi, sampai dia betul-betul siap lagi, baru kemudian di RTS kedua, dia sudah benar-benar siap, dan hasilnya ya luar biasa. Dia betul-betul menunjukkan effortnya dia untuk bisa bermain bola lagi kembali. Dan buktinya sekarang di timnas U19 lagi. Balik lagi ke timnas ya. Betul sekali. Bun, aku mau nanya sedikit nih Bun sama Kak Hamzah. Kan tadi dari Bang Farid sendiri cerita itu proses return to sport ya Bang ya. Nah pada saat yang pertama gagal itu gimana sih ngasih semangat diri sendiri itu biar mau return to sport lagi ke Kak Hamzah? Bisa kasih tips-tipsnya nggak? Gimana ya? Gak ada tipsnya Ki. Gak ada tipsnya. Cuman motivasi dari kita aja sendiri gitu. Oh, motivasi dari diri mesti harus sembuh gitu ya? Iya. Harus fisio lagi berarti? Iya. Nah, itu ada nih, untuk mengatasi rasa itu Hamzah ngapain coba? Ya pasti bosan ya. Lumayan pasti pengen kan? main bola lagi ya, ya. 6 bulan, 7 bulan ya kan? Tadi Bang Farid bilang kurang lebih 7 bulan. Mengatasi rasa bosan selama fisio itu Hamzah ngapain aja gitu? Pas selesai operasi, pas mau operasi saya manggil ibu saya sama ayah saya ke Jakarta buat temanin saya biar saya gak bosan gitu. Setelah 3 bulan ayah saya dan ibu saya kembali ke kampung. Nah, masuk ke 4 bulan tuh saya udah mulai bosan. Gimana caranya saya hilangkan bosan saya? Nah, saya ke Royal fisioterapi kan cuman maksimal kan 2 jam. 2 jam ya. Iya. Tapi selesai itu saya galang ke kontrakan gitu. Saya main di Royal sampai mau malam gitu baru pulang. Soalnya kan kalau di kontrakan sendiri jenuh. Iya, ya udah saya main aja di Royal gitu sama Bang Farid. Sama yang lain-lain gitu di Royal. Untungnya Bang Farid itu menerima dengan baik berarti ya. Ya, ini berarti semangat dari diri sendiri ya Hamzah ya yang memang harus ditumbuhkan untuk mengatasi rasa bosan selama fisio itu juga ya Bang Farid ya. Jadi semangat dari diri sendiri yang harus ditumbuhkan untuk mengatasi rasa bosan selama fisioterapi. Luar biasa ya Hamzah ini. Gimana Kang Aldi? Masih mau mungkin ada pertanyaan dari sobat Anti Oblak? Oh, kita mau ingetin Bun, yang mau bertanya sobat Anti Oblak bisa di chat ya Bun ya? Ya, dia bisa di chat nih. Gitu.
Nah, ada. Oh iya, ini hebatnya seorang Hamzah ya. Setelah kemarin, setelah selesai Return to Sport yang kedua, dia kan kembali lagi ke timnya di Bayangkara Under 18 ya, U18 ya Hamzah ya. U19. U18. Dan di situ ya Elite Pro-nya ya, dan di situ dia bersama timnya juara lagi. Itu. Jadi itu ya saya sangat bangga banget sama Hamzah karena hanya beberapa bulan setelah dia bisa bermain lagi, itu dia bisa juara dengan timnya. Sebelum dia dipanggil lagi kembali ke timnas sekarang ya. Oh, berarti sesuai Bun sama motonya Anti Oblak tuh Bun, Hamzah. Was injured, now achieve more. Jadi setelah cedera, dia bisa bangkit lagi. Bisa berprestasi lagi. Luar biasa ya. Oke, gimana nih untuk Hamzahnya sekarang? Setelah sudah back to performance lagi. Apa yang mau digapai? Mau digapai sama Hamzah nih? Apa yang balik lagi menjadi harapan Hamzah setelah kembali ke performanya? Harapan saya sendiri sih, semoga saya bisa berprestasi seperti dulu lagi dan bisa membawa Indonesia juara Piala Dunia U20 2021 nanti. Amin. Terakhir nih Bun. Nah ini terakhir ya. Ayo. Terakhir gimana? Pesan dari Hamzah nih, atau motivasi buat rekan-rekan Anti Oblak nih yang cedera atau mau bangkit lagi, apa sih? Buat rekan-rekan Anti Oblak yang menjalani masa pemulihan, pokoknya disiplin terapi, pokoknya apa yang dibilangin fisio, apa yang dikasih materi sama fisio, kalian lakuin aja. Soalnya itu buat kebaikan kita juga sendiri. Tergantung dari kita sendiri sih, mau sembuh atau tidak. Dari diri kita sendiri. Pokoknya yang paling penting disiplin lah. Disiplin latihan, apa yang dikasih sama fisio, kalian lakuin aja. Soalnya itu juga fisio ngasih buat yang terbaik buat kalian gitu. Ya mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak Hamzah. Berarti kesimpulannya itu kalau niat untuk sembuh ya, itu harus ikutin fisio, disiplin. Karena fisio juga ngasih fisioterapi itu yang terbaik dengan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri ya. Oke, makasih banyak Hamzah. Tips-tipsnya tadi ya, tips yang terakhir itu yang bagus banget sih Bun menurut saya. Terakhir nih Bun. Terakhir kita minta closing statement nih dari Bang Farid buat sahabat-sahabat Anti Oblak. Oke. Statement dari saya ini buat teman-teman di luar sana, baik itu fisioterapi ataupun pasien yang mengalami ACL itu sendiri, jangan pernah takut untuk berolahraga karena banyak orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang yang sudah mengalami ACL itu sudah tidak bisa kembali ke performa sebelumnya. Itu bisa kita bantah dengan beberapa metode latihan, bentuk-bentuk latihan, sedemikian rupa supaya nanti teman-teman yang mengalami ACL atau operasi ACL itu bisa kembali ke performa sebelumnya. Karena jika teman-teman ragu dengan diri teman-teman sendiri, itu akan menjadi penghambat. Terus tidak usah khawatir, bukan hanya pemain lokal aja yang sudah banyak membuktikan hal-hal tersebut. Di luar sana, di internasional pun juga banyak pemain-pemain yang sudah mengalami operasi ACL bisa kembali ke performa seperti semula. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Untuk statement untuk Anti Oblaknya gimana? Nggak ada ya tadi ya. Gimana nih Bang Farid ya? Sebelumnya terima kasih. Kita udah sampai penghujung, di online S10 ya. Sudah cukup panjang nih perjalanannya. Oke, sebelumnya juga saya terima kasih banyak kepada teman-teman Anti Oblak Club ini. Awalnya saya bingung ini komunitas apa, ternyata sangat punya banyak manfaat di dalam ini dan sangat-sangat membantu atlet ataupun teman-teman yang mengalami cedera supaya bisa menemukan metode latihan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman ketika mengalami cedera. Ini sangat bagus, semoga semakin berkembang
Semoga semakin dikenal banyak orang, semakin jaya lah nanti ke depan. Ya. Oke, terima kasih Bang Hamzah. Bang Farid kok Hamzah. Ya.